Halo semuanya, kita ketemu kembali pada pembelajaran fisika. Pada video kali ini kita akan belajar tentang jarak dan perpindahan. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai posisi. Tapi alangkah baiknya sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat penyertaan-Mu kepada kami hingga pada hari ini. Bapa yang Maha Baik, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran kami. Kiranya rahmat-Mu senantiasa bersama dengan kami, agar kami mampu menerima dan mencerna pelajaran yang kami pelajari hari ini. Terpuji dan termulia nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Baik, sudah kita dikuatkan lewat doa tadi, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Baik, pada video sebelumnya saya sudah katakan tadi kita sudah belajar mengenai pengertian gerak lurus, ya, dimana gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Pada video kali ini kita lanjutkan pelajaran kita mengenai jarak dan perpindahan. Kalau kita belajar jarak dan perpindahan, mungkin kita anggap itu dua besaran yang sama. Nanti akan kita bedakan, akan kita bedah ya, bagaimana perbedaan antara kedua besaran ini. Apa gunanya kita belajar tentang jarak dan perpindahan? Ini kita nanti dipermudah bagaimana kita menempuh satu lintasan yang singkat. Contoh kita mencapai tujuan yang berkelok-kelok jalannya, kalau bisa kita tarik garis lurus dia dan masih dapat dilalui, disitulah kita menemukan kemudahan atau aplikasi dari jarak dan perpindahan. Bagaimana selanjutnya tentang teori ini? Mari kita lanjut ke video berikut. Jarak adalah panjang lintasan yang dilalui pada selang waktu tertentu. Jarak termasuk besaran skalar, artinya yang memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi suatu benda pada selang waktu tertentu. Perpindahan ini termasuk besaran vektor. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Baik, untuk contoh yang pertama ini kita akan melihat bagaimana membedakan jarak dan perpindahan pada gerak suatu benda pada bidang yang horizontal atau pada sumbu X. Misalkan pada contoh ini ada posisi masing-masing, posisi A, B, C, D, dimana kemarin kita melambangkan posisi itu adalah X, maka XA di sana sama dengan minus 2 meter, XB sama dengan 1 meter, XC sama dengan 3 meter, dan XD sama dengan minus 3 meter. Di sini kita diajak menentukan berapa jarak dan perpindahan seandainya dia bergerak dari, contoh yang pertama atau yang bagian A, dia bergerak dari A lalu ke B lalu kembali ke A. Tadi kita sudah mengenal untuk jarak itu sendiri akan kita notasikan dengan lambang S atau notasinya S. Maka SA B ke A itu sama dengan, jadi awalnya dia di sini, dia pergi ke B, lalu pergi lagi ke A. Berarti dari sana jarak dari A ke B yang dari sini kemari, baru bergerak lagi dia dari B ke A, ditambah jarak dari B ke A. Kita bisa hitung manual. A ke B berarti 1, 2, 3 meter, ditambah dari B ke A 1, 2, 3 meter juga, maka kita dapatkanlah hasilnya 6 meter. Jarak tidak memperhitungkan arah karena dia hanya punya nilai, maka nanti tanda ke kiri nggak diperhitungkan sama dia, tetap dibuatnya nilainya positif. Kalau perpindahannya bagaimana? Untuk perpindahan dari A, B ke A, kita akan lihat yang pertama, dia berada awalnya di A, awal di A dan berakhir di A. Jadi posisi awal sebenarnya itu ada di XA, yang besarnya adalah minus 2.
meter. Posisi akhirnya kan ini awalnya, ini akhirnya, maka juga di akhir di A minus 2 meter, dimana besar delta X atau perpindahan itu adalah posisi awal dikurangi dengan posisi akhir. Awalnya tadi berapa? Dia awalnya itu sama dengan minus 2. Minus 2 dikurang minus 2 itu sama dengan 2, negatif 2 ditambah 2 sama dengan 0 meter. Arti 0 meter ini berarti tetap tidak berpindah. Tidak berpindah atau tidak berubah posisi. Artinya dia pada keadaan tetap. Ya, dia artinya berada tetap dalam keadaan semula atau tetap di tempat awalnya. Jadi kalau kita bergerak dari A ke B ke A, berarti dia tidak berubah, tetap di A. Tapi dia punya jarak atau panjang lintasan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Itu dia aplikasi yang bisa kita lihat untuk gerak, untuk membedakan jarak dan perpindahan pada garis lurus atau garis horizontal. Kita bisa juga melihat contoh yang kedua ini. Misalkan sebuah perjalanan seseorang dari A ke B, lalu ke C, lalu ke D. Misalkan perjalanan seseorang dari A ke B, ke C, lalu ke D. Yang ditanyakan tetap sama, berapakah jarak, ya, S-nya berapa, dan perpindahannya berapa. Pada konsep yang seperti ini, berarti kita akan melihat bahwa ada perpindahan dan ada jaraknya. Untuk yang pertama, kalau kita mau cari jaraknya, S-nya itu kita dapatkan dari panjang lintasan, dari mana saja di jalan yang dilaluinya. Untuk mencapai titik D, dia berada dari A ke B, berarti S, A, B. Selanjutnya dia bergerak B ke C, S, B, C. Ditambah bergerak lagi dia ke C ke D, S, C ke D. Sudah, kita jumlahkan saja. Berarti A ke B 20 ditambah B ke C 10 ditambah C ke D 20 sama dengan 50 meter. Lalu bagaimana untuk perpindahannya? Dia berpindah dari A ke D. Sebenarnya dia berpindah hanya dari garis ini. Dia hanya berpindah dari garis ini. Sejauh berapa meter itu? Kalau kita mengikuti aturan persegi, maka sisi yang berseberangan itu kan panjangnya sama untuk persegi maupun persegi panjang, ya. Kalau persegi dia semua sisinya sama, berarti ini panjangnya ini sebesar 10 meter. Berarti dia berpindah sejauh 10 meter. Berarti perpindahan itu sama dengan 10 meter. Kalau kita mau cari arah, kan tadi sudah kita katakan bahwa perpindahan itu ada notasi positif dan negatifnya. Maka kalau di sana dia punya arah, kita bisa tentukan arahnya. Oke, berarti kita buat tanda panah kemari. Menunjukkan arah apa itu? Bisa kita ambil dari aturan yang bisa kita kenal dengan nama aturan mata angin. Biasanya di depan itu utara, lawannya selatan, sebelah kanan itu biasanya kita gunakan untuk timur, sebelah kiri itu untuk barat. Kita pasangkanlah kemari. Oh, arah yang ditunjukkannya ke sebelah depan, berarti 10 meter arah utara. Itulah untuk soal kita yang ini. Baik, kita akan lanjut ke contoh yang ketiga supaya makin mantap pemahaman kita mengenai jarak dan perpindahan. Pada contoh yang ketiga ini ada sebuah lintasan perjalanan seperti pada gambar. Dia berjalan dari A ke B, lalu B ke C. Pertanyaannya masih sama, yakni berapakah jarak dan perpindahannya.
Kalau ditanya jarak, saya pikir kita sudah bisa semua mengerjakannya, karena ini sudah contoh yang ketiga, di mana nilai S atau jaraknya itu sama dengan adalah S A ke B, panjang A ke B, ditambah dengan S B ke C, di mana A ke B di sanalah 5 km ditambah B ke C 12 km. Kita peroleh 17 km. Lalu bagaimana dengan perpindahannya? Kita akan bisa tentukan ini perpindahannya dengan bantuan, kita tariklah dulu garis untuk dimana dia berpindah dari mana ke mana. Awalnya di A dan akhirnya di C, berarti dia berpindah dari A ke C. Berapakah panjang AC? Itulah perpindahannya. Inilah perpindahannya. Inilah delta X-nya atau perpindahannya. Bagaimana menentukan ini? Kita sudah belajar di matematika teorema Pitagoras untuk mencari sisi miring pada segitiga siku-siku. Dimana untuk gambar ini berlakulah nanti bahwa delta X itu sama dengan A ke C, sama dengan akar dari A ke B kuadrat atau panjang AB ditambah dengan BC kuadrat. Maka delta X sama dengan AB itu adalah 5, berarti 5 dikuadratkan ditambah 12 kuadrat. Berarti delta X itu sama dengan akar dari 25 ditambah 144. Akar dari delta X sama dengan akar dari 169. Akar 169 itu adalah 13. Tadi satuannya adalah kilometer. Berarti ini sejauh 13 kilometer. Itulah perbedaan antara jarak dan perpindahan tergantung kepada bentuk gerakannya, tergantung kepada bagaimana benda itu bergerak. Boleh dalam garis lurus, boleh juga dalam berbentuk persegi tadi, boleh juga nanti dalam berbentuk segitiga. Oke, untuk contoh lain juga bisa dalam berbentuk lingkaran. Yang perlu kita pahami, kita paham bahwa jarak itu adalah panjang lintasan atau jalan yang dilaluinya, sedangkan perpindahanlah jarak atau akhir dan awalnya. Jadi seberapa jauh akhir dan awalnya itulah perpindahannya. Sedangkan jarak itu panjang lintasan atau jalan yang dilaluinya. Baiklah, kita sudah berada pada penghujung pembelajaran kita. Pada kali ini kita akan membuat sebuah kesimpulan atau kesimpulan atau rangkuman dari pelajaran yang kita pelajari sebelum barusan tadi ya. Yang pertama, kita tadi perkenalkan bagaimana kita memahami pengertian jarak. Dimana tadi katanya jarak itu, iya benar, panjang lintasan. Dan perpindahan itu adalah perubahan posisi. Jadi kedua besaran ini memiliki satuan yang sama. Kita tadi sudah mencoba dalam rumus bahwa satuan mereka adalah meter. Ya, sama-sama satuan meter. Juga kita sudah melihat apa yang menjadi perbedaan dari kedua besaran ini. Kita sudah mengenal bahwa jarak itu termasuk besaran skalar. Besaran skalar tadi artinya apa? Dia punya nilai, tetapi dia tidak punya arah. Sedangkan perpindahan termasuk besaran vektor. Apa artinya? Dia punya nilai dan dia juga punya arah. Jadi kalau besaran vektor itu dia ada nilai dan ada arahnya. Itu kita perkenalkan pada bab sebelumnya. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita nanti pada video berikut dengan materi kecepatan dan kelajuan. Ini masih ada hubungan erat dengan yang kita pelajari pada kali ini. Maka silakan di bukunya dibaca, buku literaturnya diulang-ulang, dan nanti kita akan lebih gampang menerima pelajaran berikutnya. Baik, untuk tugas latihan kamu akan Bapak kirimkan nanti via Google Class. Silakan nanti kamu kerjakan dengan waktu yang sudah saya tentukan di sana. Di sana ada satu soal yang masih ada hubungannya dengan contoh yang baru kita kerjakan tadi. Baik, semoga nanti kita juga dalam keadaan sehat. Kita ketemu kembali pada video berikut.
Sebelum kita menutup pelajaran kita kali ini, mari kita membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sampai jumpa. Semoga kita dalam keadaan sehat.